Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, Minggu 11 Juli 2021, kita akan bersama-sama memperhatikan pengumuman yang berikut ini. Yang menjadi pelayan Tuhan pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, pembawa firman, Vikaris Daru Marhaindi, lalu Primus dan Sekundus Penetua Antonius Winandintio, dan juga song leader Ibu Trimadu, lalu pengiring pujian Mas Patria, dan persembahan pujian Vikaris. Pengumuman yang lain, gereja sementara ini hanya mengadakan ibadah secara online. Bagi warga yang belum memperbaharui data kewargaannya, dapat melakukannya di updating warga yang ada di BG. Link updating warga berada di BG. Lalu selanjutnya adalah berita lelayu. Berita lelayu yang pertama adalah telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, Bapak Ukur Arianto Sembiring, pada hari Senin 5 Juli 2021, putra dari Bapak Ibu RK Sembiring wilayah Utara. Dan berita lelayu yang lain, telah dipanggil pulang Bapak Hengki Talakwa, ayahanda dari Bapak Pendeta Frederick Elias Talakwa, pada hari Rabu, tepatnya di tanggal Juli 2021. Dan pengumuman yang lain dapat Bapak Ibu Saudara lihat di berita gereja pada saat ini. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dalam tantangan hidup yang berat, kerjakanlah bagian kita dengan setia, karena Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan NKB 129, bait yang pertama dan yang kedua, Indah Mulia Bahagia Penuh. Bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga GKJ Bandung dan juga Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini secara daring di tempat masing-masing, selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian.
dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah bersama kita menghadap Tuhan dengan pujian PKJ 241 bait pertama dan ketiga, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak raya baik. Di sanalah Tuhan abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak kan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara sekalian, pada minggu pagi ini kembali bagi kita semua dibacakan hukum kasih sebagaimana dituliskan di dalam Injil menurut Matius pasal 22 ayat 37 hingga ke 40. Demikianlah hukum kasih itu. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan yang terkasih, bercermin dari hukum kasih ini, kita melihat kehidupan kita seringkali belum berpadanan dengan panggilan ini. Oleh karena itu, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama menghadap Tuhan, mengakui kelemahan kita, menghadapi berbagai pencobaan, dan seringkali kita gagal di dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, pagi ini marilah kita bersama berdoa dalam doa penyesalan dosa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Dan dalam firman yang telah kami dengar, dalam panggilan untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami menyadari hakikat kami yang berdosa. Kami menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran kami. Dan biarkanlah kami boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyikan kidung penyesalan dosa yang kali ini dinyanyikan dari PKJ 42. Buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus 1 ayat 9, firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Marilah kita berdiri dan bersama menyanyikan lagu PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersama.
Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, menerangi yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini ada dalam milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu marilah kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Di tengah setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Dan firman-Mu lah yang menuntun kami untuk mengenali wajah dan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarkanlah melalui pemberitaan firman pagi ini kami semua disegarkan. Dan kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kitab suci dibacakan dari Markus pasal 6 ayat ke-14 hingga 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itulah Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu
bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukatkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara warga GKJ Bandung dan saudara-saudara yang juga mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara daring dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Renungan pada minggu pagi ini adalah setia pada kehendak Tuhan. Hari-hari ini kita melihat di sekitar kita pandemi COVID-19 sedang meningkat dengan luar biasa. Kita berada dalam satu era, satu masa yang tidak mudah saat ini. Di media sosial, di media massa, di lingkungan kita, bahkan di rumah kita, kita menemukan realitas ini dan kita bergulat dengan kenyataan ini. Pandemi COVID-19 sering digambarkan sebagai suatu peperangan yang sunyi. Ya, karena memang mendampingi mereka yang sakit karena pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa sungguh-sungguh benar-benar hadir secara fisik di samping mereka. Dalam banyak kisah kita melihat keluarga-keluarga yang harus berjuang dalam jarak. Dan justru disinilah ujian, kekuatan dari relasi-relasi dalam keluarga sedang dibangun kembali. Ada sebuah kisah yang saya kenal dari sebuah keluarga yang mengalami COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Dalam buku yang mereka tulis untuk mengenang peristiwa-peristiwa di saat mereka terdampak COVID itu, keluarga ini menggambarkan bagaimana pergulatan untuk
menghadapi sakit COVID-19 dan juga berjuang untuk bisa merawat satu sama lain adalah perjuangan yang tidak mudah. Adalah Ibu Titi Tumbuhan dan Bapak James Tumbuhan. Mereka menuliskan sebuah buku yang berjudul Ketika Tuhan Memanggil. Buku ini ditulis sebagai kenangan akan kekuatan yang Tuhan berikan ketika Tuhan memanggil orang tua, kakak, dan anak mereka dalam pergumulan mereka. Mereka menemukan bahwa kadang kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan. Di saat itu mungkin kita bisa kecewa. Demikian Ibu Titi Tumbuhan menuliskan. Kita bisa bertanya-tanya, apa maksud Tuhan dengan peristiwa ini? Apa benar Tuhan memelihara, menjaga, dan mengasihi kita? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini hadir ketika kita menghadapi kesulitan yang besar. Maka kadang begitu sulit untuk memahami ketika Tuhan itu kasih, mengapa orang mengalami penderitaan? Apakah ini kehendak Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itu marilah kita berkaca dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada dua pengertian tentang kehendak Tuhan. Pengertian yang pertama adalah kehendak Tuhan yang dipahami sebagai ketetapannya yang berdaulat. Ada sebuah doa yang sangat terkenal. Doa dari Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia hendak memulai pelayanan dan perjalanan salibnya. Ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seperti yang Bapa kehendaki." Kehendak Tuhan memang kadang tidak sesuai dengan apa yang bisa kita pikirkan dan harapkan. Tetapi justru di sanalah kehendak Tuhan itu menyatakan otoritas Tuhan. Di dalam penyelenggaraan Allah, Allah memiliki kehendak yang bebas dan berdaulat, yang Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Namun demikian kita bisa melihat bahwa di sepanjang kisah Alkitab maupun di sepanjang kehidupan kita, rancangan dan kehendak Tuhan itu sungguh merupakan suatu yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Allah sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah pengertian kehendak Tuhan yang pertama, di mana Allah memiliki otoritas atas hidup kita. Pengertian yang kedua tentang kehendak Tuhan adalah bahwa kehendak Tuhan itu adalah perintah-perintah Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab, di sepanjang Alkitab kita melihat kehendak Tuhan itu. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam ucapan syukur. Tuhan menghendaki agar kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki kita hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih. Tuhan menghendaki kita untuk hidup suci, untuk hidup benar bagi Dia. Itu kehendak Tuhan. Maka Tuhan pun pernah mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu betapa penting bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan.
Di dalam kedua pengertian ini, yang kadangkala di dalam kehidupan kita saling terhubung, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Menjadi menarik bahwa kisah yang kita baca pada pagi hari ini pun menggambarkan dengan jelas keduanya. Yohanes Pembaptis telah setia kepada Tuhan. Ia menjalankan dan menyatakan kepada Herodes sebuah teguran karena Herodes telah mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya, menjadi istrinya sendiri. Demikianlah Yohanes Pembaptis menegur dan menyatakan kebenaran di hadapan Herodes. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu sebagaimana juga kita mendengar teguran, seringkali kita menjadi marah. Kita tidak suka. Apalagi Herodes yang adalah raja pada saat itu, dengan segala kekuasaan yang ada padanya. Kemarahannya itu diwujudkan dalam tindakan menangkap, membelenggu Yohanes Pembaptis. Namun demikian, nampaknya Herodes masih segan kepada Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, ia tidak berbuat lebih buruk kepada dia. Tetapi berbeda dengan Herodias, istri yang ia ambil dari saudaranya itu. Herodias begitu marah dan kecewa. Oleh karena itu ia menunggu-nunggu kapan waktunya ia bisa membalaskan dendamnya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Maka saudara-saudara sekalian, kita pun bisa melihat dalam kisah ini, pada suatu kesempatan di hari ulang tahun Herodes, Herodias mendapatkan kesempatan untuk membunuh Yohanes. Ketika anak perempuannya menari, Herodes begitu senang dan berjanji untuk memberikan kepada dia apa saja yang ia inginkan. Dan disitulah Herodias menemukan, melalui putrinya ia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa ini tentu tidak menyenangkan. Mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi atas Yohanes Pembaptis, hamba-Nya yang setia? Tapi itulah yang terjadi. Itulah ketetapan Tuhan. Yohanes Pembaptis harus menerima bahwa ia harus mati di tangan Herodes. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kedua kenyataan untuk memahami kehendak Tuhan ini pun terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa memahami seluruh rahasia Allah, misteri Allah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengetahui sebagian besar dari kehendak-Nya yang berdaulat. Ulangan pasal 29 dan 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Kita hanya bisa memahami Allah sejauh Ia menyatakannya pada kita, dan itu ada di dalam Alkitab. Tetapi di dalam ketidakmampuan kita memahami segala sesuatu yang Allah rancang bagi kita itu, justru di sanalah pembaharuan budi berproses. Ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, di sanalah pembaharuan budi itu terjadi. Kita belajar untuk memahami segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan kesetiaan dan percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan demikian kita pun melakukan perintah-Nya dengan setia. Setia kepada kehendak Tuhan. Maka pada akhir khotbah pada pagi hari ini, marilah kita menarik 3 hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, marilah dengan akal budi kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab dan belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang tertulis di dalamnya, perintah-perintah-Nya bagi kita. Alkitab ditulis bukan kepada kita, tetapi bagi kita. Oleh karena itu kita membutuhkan perenungan,
kita membutuhkan tafsir terhadap konteks kita hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan, mari kita renungkan, baik pribadi maupun bersama-sama. Karena kebenaran itu harus didiskusikan, harus didialogkan bersama. Kebenaran itu adalah juga kebenaran bersama komunitas kita. Oleh karena itu persekutuan menjadi sarana bagi kita untuk bersama-sama mengenali kehendak Tuhan. Yang kedua, marilah kita melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam situasi-situasi hidup itulah kita menerima otoritas dan kedaulatan Allah. Marilah tetap setia untuk mempercayai Allah yang sedang bekerja. Apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Marilah kita setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita memberikan diri kita untuk diubah. Kita menyadari bahwa ada banyak sekali sikap dalam kehidupan kita berlangsung secara spontan. Kita tidak berpikir dulu. Kadang-kadang suatu peristiwa terjadi dan kita marah. Kadang kita kecewa, kadang kita mengharapkan sesuatu pada orang lain, tetapi begitu sesuatu itu tidak menguntungkan kita, kita mencoba untuk keluar dari hal itu. Kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini kadang berlangsung secara spontan. Oleh karena itu, kita membutuhkan Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Kita membutuhkan Roh Kudus yang membaharui kita dan bekerja untuk mengerjakan dalam diri kita kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Hanya dengan cara itulah, di dalam kehidupan manusia baru itulah, kita dapat setia kepada kehendak Tuhan. Selamat menjalani kehidupan, selamat berbagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Satu doa bagi kita semua. Persembahan pujian dari vokal grup Vikaris GKJ Bandung dengan judul Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan dan memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Dan pada pagi hari ini juga kami datang kepadamu membawa doa, permohonan kami dalam syafaat pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Bandung dalam menjalani keseharian kami saat ini Tuhan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang meninggi, sungguh kami menyadari keterbatasan manusiawi kami. Kami rapuh dan terbatas. Tetapi pada saat yang sama kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Engkau Allah yang setia. Maka biarlah kami terus percaya bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Kehendak-Mu jadilah. Pada pagi ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang memasuki kehidupan pernikahan. Engkau telah memberkati mereka dalam pernikahan, dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan mendukung mereka membangun kehidupan pernikahan. Kami berdoa untuk mereka yang pada hari ini juga sedang merencanakan pernikahan mereka, mereka yang masih mencari pasangan hidup, pasangan-pasangan keluarga yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka semua. Biarlah Engkau sendiri yang hadir, yang menuntun mereka untuk berjalan. Biarlah kami semua boleh merasakan kehendak-Mu, rancangan damai sejahtera itu berlangsung dan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam ribut rukun. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan bersama. Kami menyadari bahwa tidak mungkin kami lepas dari kesalahpahaman, dari keterbatasan relasi-relasi kami. Tetapi Tuhan, melaluinya biarkanlah kami belajar untuk lebih saling mengenal. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari-hari ini kami merasakan pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan gereja-Mu, kami pun mencari cara untuk bersama-sama tetap dapat bersekutu, dan sungguh nyata pertolongan-Mu Tuhan. Kami telah melihat pimpinan-Mu atas gereja-Mu, dan biarlah pada saat ini kami memohon Engkau memberkati pelayanan gereja-Mu GKJ Bandung. Segala program dan rencana kemajelisان kiranya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kepanitiaan hari ulang tahun GKJ Bandung dan bulan keluarga yang diwakili oleh wilayah Muara Rajen dan adik-adik kami di Rekriwa. Kami berdoa juga untuk segenap pengerja dan fungsionaris gereja di dalam komisi dan badan. Tuhan memberkati kami semua dengan sukacita pelayanan dan pengharapan yang teguh dalam gereja Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami di tengah pandemi saat ini. Kami berdoa Tuhan memimpin setiap pemimpin kami dalam mengambil keputusan dan mengelola setiap resiko yang timbul dari keputusan itu. Dan biarkanlah Engkau berada dengan orang-orang yang paling lemah di antara kami, yang harus berjuang dengan penghasilan dan pendapatan mereka hari demi hari. Engkau sendiri yang memegang tangan mereka dan yang memberkati mereka. Berkat makanan, minuman, pemeliharaan datang dari-Mu. Demikian juga kiranya kepada mereka kami mohonkan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Ari Wijayanti, Bapak Heru Setjo Atmojo, Ibu Ariadna Wibowo, Bapak dan Ibu Sembiring, Ibu Yuni Sutoro, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Bapak dan Ibu Titian Wijayadi, Bapak dan Ibu Husodo, Bapak Warsono, Bapak Wibowo Nathanael, Ibu Valentina Swarsono, Bapak Hadi Paino dan Ibu Wahono. Bapak, Engkau memberikan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh ini kekuatan dan penghiburan. Biarkanlah kami boleh menyatakan kasih kepada mereka dalam perhatian dan pertolongan. Dan biarkanlah juga kepada mereka diberikan kekuatan untuk menjalani masa-masa sakit ini, masa-masa kelemahan tubuh ini. Dan kami mintakan kepadamu, Tuhan, Engkaulah tabib agung yang sanggup memberikan kepada kami yang terbaik. Kami mohon kesehatan atas mereka, kekuatan, pemulihan atas mereka, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya ada di dalam hati mereka. Dan biarkanlah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses penyembuhan boleh tersedia. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga besar Bapak dan Ibu RK Sembiring yang saat ini berada dalam masa duka karena berpulangnya putra mereka, saudara kami Bapak Ukur Arianto Sembiring ke rumah Bapa di sorga. Biarlah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan melingkupi keluarga ini dan kami semua yang berduka, sehingga kami dapat melihat pengharapan akan kehidupan kekal di dalam Engkau menjadi milik kami bersama, sehingga kepergian ini tidak menjadi duka cita yang berlarut-larut, tetapi menjadi sarana bagi kami untuk menghayati kembali kasih dan kuasa-Mu yang bekerja di antara kami. Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Adapun yang menjadi nats persembahan pada hari Minggu ini 11 Juli 2021 diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 akan saya bacakan untuk kita semua. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengiring persembahan dari PKJ 4 bait yang pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah.
surga mengucap syukur untuk minggu ini di mana kami boleh bersama-sama menikmati ibadah. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah terkumpul maupun yang nanti akan terkumpul. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati persembahan ini, dan biarlah ini semua dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Vikaris Darul Marhaindi yang sudah memberikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat sehingga beliau dapat senantiasa Tuhan pakai dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau akhiri doa persembahan pada saat ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan percaya dan setia bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Ia adalah Allah yang setia, yang menyelenggarakan kehidupan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Selamat membangun relasi yang baru di dalam Tuhan, selamat menjalankan perintah Tuhan, dan tetaplah setia. Tuhan memberkati kita. Maka kini marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. Maka marilah kita pergi dengan damai sejahtera, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian akhir ibadah dari PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutup
Puji Tuhan, ibadah saat ini sudah selesai dan sudah berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap hidup melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.